Ini kayaknya yang dari premium cuma satu orang, nggak apa-apa Mas ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan kita mulai apa Mas tanya aja ya. Sambil saya bikin video kayak biasa Mas ini lagi direkam. Oke. Boleh ngomong langsung juga sih Mas. Ah, slow kok. Oke, sebentar Mas. Coba ngomong Mas. Iya. Oh ya, Halo. oke oke. Udah. Sip. Oke, baik kita mulai untuk market review-nya. Eh, Selamat malam semua, kembali lagi sama saya Dudi Siril dari Investmood dan Zero to Profit. Dan pada hari ini tanggal 11 Oktober ya, kita akan melakukan market review seperti biasa yang sudah dilakukan di minggu-minggu lalu. Eh, Market review ini juga sekaligus ada meetingnya juga ya untuk market review premium. Jadi nanti akan ada teman-teman kita juga yang ikut bertanya ya di tengah sesi. Oke, kita akan bahas dulu mengenai apa yang terjadi di minggu lalu dan apa potensi Bitcoin untuk di minggu sekarang ya. Karena kita lihat ada beberapa plan kita yang berhasil dan ada juga yang gagal gitu. Nah, kita akan bahas dulu dari market review yang terjadi di minggu lalu ya dan plan kita. Jadi waktu tanggal kemarin tanggal 5 Oktober ya saya bikinnya itu kita punya 4 plan ya. Jadi pada market waktu di titik 5 Oktober ini saat harga masih 49.000 dolar, kita tahu bahwa ada SND terdekat di daerah sini. Kita lihat daerah hijau ini yang belum tersentuh pada waktu itu ya. SND ini sudah terbentuk dari tanggal 7 September di harga 50 ribuan. Nah, seperti yang kita tahu, supply and demand itu kan intinya adalah banyak yang menginginkan harga untuk naik ke situ. Jadi bisa dibilang supply and demand itu adalah magnet harga. Nah, makanya pada waktu di angka 49.000 ini sebetulnya kita sedang bimbang nih, apakah kita akan menyentuh resisten support kembali di bawah kuning ini atau langsung naik ke atas sentuh SND kita. Nah, jadi pada waktu itu muncullah 4 skenario berdasarkan pertimbangan ini ya, teman-teman. Jadi skenario pertama adalah kita turun skenario hijau, kita turun ke support. Nah, support ini sangat wajar ya kalau dia turun akan ke sini lagi karena seperti yang kita tahu di sini juga adalah support yang sudah disentuh berkali-kali. Jadi ini kuat gitu ya. Ada kemungkinan dia turun ke bawah lalu kemudian kita naik ke atas ke supply and demand. Itu skenario 1. Skenario 2 adalah skenario biru. Jadi di sini market akan turun ke bawah lalu break support ini terus lanjut lagi turun ke bawah gitu ya. Karena seperti yang kita tahu di bawah juga sebetulnya ada supply and demand di sini nih. Kalau di 1 jam ini kelihatan ya teman-teman ya, merah. Karena kunci supply and demand itu kan fast movement, istirahat, baru naik lagi fast movement lagi. Nah, jadi di sini yang ada candle merah itu juga adalah supply and demand kita. Nah, kita ganti pakai warna hijau yang belum disentuh. Jadi suatu saat market kemungkinan akan turun lagi ke sini, menyentuh sini. Cuman kita nggak tahu kapan ya. Yang jelas kita tahu di sini ada demand atau permintaan untuk turun ke bawah. Nah, kemudian ada 2 skenario lagi yaitu naik dan tembus supply and demand-nya serta naik supply and demand dan turun ke bawah. Nah, skenario yang putih ini adalah skenario yang paling wajar karena kita tahu bahwa supply and demand itu biasanya kalau dari atas kita short. Setelah short di supply and demand, pasang stop loss di atas, baru target ke support terdekat gitu ya. Nah, tapi saya juga membuat jaga-jaga skenario apabila supply and demand kita itu langsung ditembus ke atas gitu ya. Di skenario merah ini. Dan ternyata alhamdulillah ada satu skenario yang berhasil, yaitu skenario yang merah. Nah, jadi buat teman-teman yang bingung, ini kan ada 4 skenario ya, tapi ada 3 yang gagal gitu. Apakah berarti peluang kita itu tiap minggu hanya 25% gitu ya? Kayak hanya satu skenario dari 4 skenario. Tidak kayak gitu ya teman-teman dalam menilai skenario. Jadi masalahnya dalam setiap skenario ini kita kan bisa menilai-nilai lagi selama ini bergerak gitu ya. Selama ini bergerak kita bisa tahu mana yang kemungkinan berhasil dan kemungkinan yang enggak.
Jadi pada waktu tanggal 6 Oktober, kita lihat nih, 5 Oktober berjalan ya, bahkan masih di 5 Oktober saya bikin market review, pada jam 7 malam, 9 malamnya, market itu udah naik ke arah supply and demand. Berarti saya tahu bahwa skenario biru dan hijau ini udah kita coret. Jadi kita udah mengeliminasi 2 skenario. Tinggal yang putih atau yang merah, teman-teman. Nah, jadi waktu kita lihat market sudah mulai naik ke atas gitu ya, tanggal 6 Oktober ini, kemudian lanjut sampai market opennya gitu ya, kita lihat SND-nya sudah ditembus dan dikalahkan di sini, maka kita tahu bahwa ini kemungkinan yang putihnya itu kemungkinan masih ada, yang merah juga masih ada jelas. Nah, tapi waktu dia turun ke bawah, turun lagi ke sini, kita lihat ada candle, lihat rejection candle. Seperti yang kita udah bahas di Zero to Profit ya, candle rejection itu kan menunjukkan bahwa ada pergerakan atau penolakan yang kuat dari bawah. Dan rejection ini menunjukkan bahwa buyer itu masih kuat. Maka sejak teman-teman masuk di 1 jam ataupun di 4 jam ya, pada di daerah sini, itu kita udah bisa tahu sebetulnya ini jam 3 sore, teman-teman sudah bisa melakukan buy dan bisa melakukan skenario seperti biasa. Karena ini lihat di supply and demand ini juga kebetulan adalah garis kuning. Kuning ini kan level monthly, di mana di sini biasanya menjadi support dan resisten. Jadi waktu dia tembus, maka ini wajar, ini akan menjadi SR flip ya. Seperti yang ini lihat, garis kuning di sini awalnya tembok, tembus, ditembus, kemudian turun ke bawah, jadi support. Kita buy di sini. Padahal tadinya ini resisten, tembus jadi support, terus dia naik ke atas. Nah di sini juga sama. Garis kuning ini juga tadinya adalah resisten. Kita lihat di daerah sini, dia berusaha menembus daerah support resisten, sorry. Tapi waktu dia di break, SND-nya juga di break, turun ke bawah dan dia terjadi rejection di sini, maka ini udah jelas banget waktunya buy. Nah, ini adalah kebetulan salah satu tim kita di market review yang beli ya, kalau nggak salah, aduh saya lupa ya namanya. Intinya dia melakukan pembelian dan akhirnya dia bisa mendapatkan profit. Nah, sayangnya dia profitnya nggak terlalu kencang-kencang banget karena dia langsung pasang untuk sell di sini, resisten terdekat waktu itu di garis biru ya. Cuman dari sini dia udah bisa dapat 300%, jadi ya nggak masalah sih, udah profit juga. Nah, kita juga nggak nyangka sih untuk yang merah ini ternyata bakal lanjut terus sampai ke atas ya. Untuk garisnya sejauh ini saya masih gambarnya masih akurat. Garis biru ini ada level weekly, kita lihat nih di level weekly dia masih ada rejection di sini, masih ada rejection. Artinya ini masih jadi resisten. Ini adalah resisten. Kemudian resisten ini ditembus beberapa kali, sekali turun lagi, sekali turun lagi, sekali terus sampai beberapa kali dan akhirnya dia tembus ke atas. Nah, setelah tembus ke atas maka most likely ini akan jadi support gitu ya. Tinggal kita lihat aja apakah ada pantulan dari bawah yang menahan harga sekarang seperti ini. Kalau ada, maka ini resmi jadi support dan kemungkinan kita akan naik lagi ke atas ke 57. Jadi sejauh ini angka-angka yang kita gambar, level-levelnya itu masih diikuti oleh market. Kita ada di 57, kita juga ada di 59. Ya. Jadi selamat buat teman-teman yang kemarin udah ngikutin skenario-nya ini dengan berhasil, dan saya harap nanti buat kedepannya teman-teman kalau bikin skenario juga bisa menyeleksinya gitu ya, kayak yang tadi saya bilang. Tadi kan di sini ada 2 skenario. Di sini kita tuh bisa menyeleksi mana yang kemungkinannya ada atau enggak gitu. Kayak gitu kira-kira dalam menyeleksi skenario ya. Setelah kita punya skenario-nya baru kita bikin plan-nya. Nah, sekarang kita akan bahas peluang yang kemungkinan terjadi di harga saat ini. Seperti yang kita tahu, saat ini harga lumayan terjepit ya, lumayan dekat. Jadi ada resisten di sini dan ada support di daerah sini. Dan ini zona supportnya juga kalau dibikin kira-kira seperti ini. Nah, ini daerah yang cukup sempit teman-teman. Jadi harga di saat ini itu kejepit. Di atasnya ada resisten, di bawahnya ada support. Dan ini jaraknya hanya sekitar berapa persen ya? Hanya sekitar 1,5%. Nah, situasi yang kejepit seperti ini sebetulnya agak berbahaya gitu ya teman-teman. Karena ketika buyer dan seller sama-sama kuat, harga kejepit, maka kemungkinan kita akan mengalami namanya compression. Ya, teman-teman bisa bayangin itu kayak apa ya? Kayak sesuatu kantong air gitu ya, kantong air yang dijepit dari atas dan bawah.
lama-lama dia akan meledak kan, akan meledak dan arahnya tuh nggak bisa diprediksi. Nah, jadi kemungkinan untuk ini akan ada kompresi, di mana ini akan ada kemungkinan meledaknya dua arah, ke atas dan ke bawah, gitu. Nah, kalau ngelihat dari kita naiknya udah kenceng banget ya, jadi kita kan udah naik itu dari 1 Oktober sampai sekarang udah 10 hari kita naik berturut-turut gitu ya. Nah, jadi mungkin ada kemungkinan sekarang untuk retrace dulu. Jadi akan koreksi dulu baru kita naik lagi. Itu yang saya pikirkan ya, tapi tidak menutup kemungkinan itu nggak mungkin naik lagi gitu ya. Sekali lagi yang namanya kompresi itu kejepit dari atas dari bawah, itu kita nggak bisa tebak apakah pasti naik atau pasti turun. Kita hanya bisa bikin skenario-nya. Sekarang kita akan bahas dulu kemungkinan kalau dia meledak ke bawah. Kalau ini meledak ke bawah dan dia turun, maka ini akan menjadi fake out. Ya, ingat kalau fake out itu artinya dia pura-pura menembus resisten. Ini kan seolah-olah resisten ya. Dia closing di atasnya. Nah, ini kan orang mikir, oh kita akan breakout nih naik ke atas gitu. Taunya dia malah turun ke bawah. Nah, itu adalah skenario fake out. Nah, kita akan gambar skenario fake out ini dengan warna putih ya, nanti kita ubah. Maka kalau ini fake out, kemungkinan dia akan turun ke bawah, lalu lanjut cari support terdekat, yaitu di daerah biru sini. Karena sebelumnya di sini juga ada resistennya tembus, tapi dia belum sempat disentuh kembali sebagai support. Jadi skenario yang ini itu yang saya perkirakan kemungkinan akan terjadi di minggu ini, yaitu skenario fake out. Gitu. Jadi ini closingnya ke bawah. Kemudian bagaimana dengan skenario naik? Kalau skenario naik itu juga mungkin ya. Jadi di sini ini berfungsi sebagai support, maka dia akan turun ke bawah mungkin ya ke daerah sini, lalu naik lagi ke atas, lalu merangkak naik ke atas, lalu closing di atas ini. Nah, ini skenario kedua, kita gambar warna merah. Nah, kira-kira seperti ini untuk dua skenario yang mungkin terjadi ya dalam waktu dekat. Ada sebenarnya variasi-variasi lain, misalkan setelah di atas nanti dia kan lanjut lagi apakah naik ke atas atau fake out ke bawah. Itu kan bisa juga kita eksplorasi lagi. Atau yang di bawah juga bisa kan, apakah turunnya bawah sampai sini baru naik ke atas, itu juga mungkin banget gitu ya, seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini kita bikin fokus di dua skenario aja gitu. Tiga skenario, antara dia turun terus naik atau turun dan beneran turun. Skenario yang mungkin ketiga adalah naik. Jadi di sini pantulan ya, naik, nggak ada turun dulu, lalu ya udah lanjut aja ke atas gitu. Ini kita gambar dengan skenario biru gitu ya. Nah, jadi ada 3 skenario yang mungkin terjadi di minggu ini teman-teman. Sekarang saya akan bikin entry-nya sehingga teman-teman dapat bayangan kapan harus entry dan kapan gimana targetnya gitu ya untuk sementara gitu. Kalau misalkan ini betulan fake out, maka sebetulnya teman-teman bisa gambling. Teman-teman bisa melakukan short saat ini juga dengan stop loss di atas sini. Kemudian target 1 bisa di sini. Target 2-nya itu bisa sampai agak bawah, sampai 51.000. Ya 52 lah, 52 sini. Nah, ini teman-teman bisa lakukan kayak gini. Kalau ini fake out. Jadi teman-teman bisa bertaruh gitu ya, bisa gambling sekarang apakah ini akan fake out atau tidak gitu. Nah, memang kalau kayak gitu memang ada risikonya. Risikonya kan fake outnya belum terjadi. Kalau teman-teman mau nunggu fake outnya terjadi, bisa shortnya di sini. Terus pasang stop loss di atas sini. Tapi ya potensi profitnya akan lebih kecil. Jadi ini profitnya misalkan cuma sampai sini. Ya satu lagi mungkin kalau hoki ya teman-teman bisa dapat sampai bawah lagi gitu, sampai 52.000 sini. Gitu. Jadi ya masalah ini aja. Kalau teman-teman merasa risk taker, berani untuk ambil resiko, short sekarang itu nggak apa-apa. Dengan stop loss masih di atas kotak hijau wick atau shadow hijau terakhir gitu. Tapi kalau teman-teman mau main aman, maka fake outnya nanti kalau dia sudah betulan closing di bawah kuning. Kalau nggak closing di bawah kuning, nanti teman-teman jangan entry dulu gitu. Itu untuk skenario putih ya tadi ya, ininya untuk entry-nya. Kemudian kalau skenario turun baru naik, nah ini juga sama, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Tunggu dia turun ke bawah, teman-teman lakukan long, lalu pasang target 1 di sini.
target kedua teman-teman bisa pasang lagi agak atas, bisa sampai atas ini. Nah ini risk rewardnya gede ya, sampai 9. Jadi luar biasa banget kalau teman-teman bisa dapat sesuai dengan plan. Skenario ketiga naik langsung ya daerah sini. Nah ini juga kalau teman-teman risk taker itu bisa langsung long sekarang di sini. Memang sih posisinya kurang ideal ya, harusnya kan bagusnya tadi waktu agak ke bawah, karena ini stop loss kita agak lebar. Kalau teman-teman di sini long di daerah sekarang, itu risk rewardnya nggak nyampe 1, nih hanya 0,66, jadi kurang bagus lah. Jadi paling kita ambilnya agak ke bawah seperti ini, entry di daerah 56.000, target bisa ke 57, dan kalau ini tembus teman-teman bisa pasang target kedua di 57.700. Nah ini risk rewardnya masih lumayan juga, 3. Dan kalau dia closing lagi, tembus lagi, teman-teman bisa dapat sampai 59.000 untuk targetnya. Gitu. Nah, jadi untuk market reviewnya sebetulnya sampai situ sih udah cukup. Sekarang ada pertanyaan titipan ya dari teman-teman market review premium. Pertama dari Bu Erli yang menanyakan mengenai supply and demand. Apakah ciri-ciri supply and demand itu mau gagal gitu? Coba saya simak dulu ya pertanyaannya, saya bacakan kembali. Oke, pertanyaannya dari Bu Erli adalah, nah jadi waktu market naik ke atas di sini ya, itu nggak ada pantulannya sama sekali, jadi nggak ada. Kalau SND kan biasanya hanya nyentuh daerah sini aja udah langsung rejection gitu ke bawah gitu. Nah jadi Ibu Erli ini jadi ragu apakah dia mau entry atau enggak. Terus kemudian dia malah tembus supply and demand dan tidak memantul turun ke bawah. Apa yang bisa diambil pelajarannya dari situasi seperti ini gitu ya. Oke, pertanyaannya bagus ya Bu Erli. Jadi dia masih memahami apa yang harus kita lakukan saat SND-nya malah jebol seperti ini. Nah, jadi ada 2 cara memang dalam memahami SND ya. Pertama adalah SND itu memang biasanya kalau ada rejection itu rejectionnya langsung kelihatan di awal-awal masuk daerah zona sini. Jadi dia nggak akan sampai tembus ke atas kayak gini. Itu jarang banget sebetulnya kalau teman-teman lihat di supply and demand gitu ya, pada kasus supply and demand. Maka yang teman-teman harus perhatikan adalah kalau dia tidak ada reaksi penolakan sama sekali seperti ini, dan bahkan dia sampai closing di atasnya, kita sudah bisa anggap SND-nya udah mati gitu. SND-nya berarti sudah mati, sudah ya sudah tidak valid gitu. Jadi pada waktu di sini sudah closing di atas zona supply and demand, maka kita sudah bisa coret supply and demand kita. Bisa seperti ini dipotong. Nah, jadi daerah sini itu sudah tidak dianggap supply and demand lagi karena sudah kalah di sini. Gitu. Jadi begitu cara memaknainya sih sebetulnya adalah kalau kita mau entry short di supply and demand, reaksinya di sini harus ada penolakan. Contoh reaksi penolakan adalah ada jarum ke atas, ada rejection gitu ya. Contohnya seperti ini, ada rejection gitu. Jadi ya kalau di sininya aja nggak kelihatan atau ada rejection yang bagus, maka ya most likely SND kita akan terus ditembus. Apalagi kalau udah closing seperti ini, maka ya SND-nya sudah tidak valid. Teman-teman sudah bisa langsung ganti strategi dan cari strategi lainnya. Nah pada case ini strategi yang bisa kita lihat adalah ini kan kebetulan di bawah juga ada support. Jadi teman-teman waktu dia turun ke bawah, lihat ada ini pantulan lagi lah. Ini bisa jadi teman-teman entry long gitu. Untuk target 1 bisa di sini, target 2 bisa di atas lagi. Sesuai dengan garis-garis weekly dan monthly yang udah kita gambar. Itu makna yang mungkin bisa dipelajari ya untuk Bu Erli. Oke, berhubung untuk market review sekarang hanya ada Mas Aryo ya. Boleh Mas, apakah udah cukup jelas atau ada pertanyaan? Cukup jelas Mas untuk market review minggu ini. Oke, ada pertanyaan mengenai yang lain gitu? Ya, kemarin ini kan dalam minggu kemarin atau 2 minggu ini lah ya, saya kan lumayan pump, kondisinya lumayan naik terus gitu ya. Ya. Nah, kalau saya amati beberapa di dalam minggu kemarin terutama itu kok biasanya kan Bitcoin kan mendominasi altcoin lainnya. Tapi kalau yang sekarang kurang mendominasi itu karena apa ya Mas? Apakah ada faktor lain gitu kok pas Bitcoin pump yang altcoin lainnya nggak ikut
yang kepam saat agresif Bitcoin gitu. Oke. Pada lain gitu. Nah, jadi memang salah satu ini berarti pembahasannya topiknya ke korelasi market Mas ya. Kayak apa hubungan antara yang lainnya gitu kan. Iya betul. Satu yang saya amati gitu dari 2017 salah satunya adalah jadi dulu 2017 pernah terjadi altcoin tuh udah naik duluan. Nah, Bitcoin tuh naik kencang. Abis itu altcoin malah turun. Turunnya beneran drastis sampai ada 40%, 50%. Kenapa? Karena pada mindahin duitnya itu untuk masukin ke Bitcoin gitu. Jadi mereka sell altcoin untuk jadi modal masuk ke Bitcoin gitu. Nah, jadi memang hubungan altcoin dengan Bitcoin itu sebetulnya agak-agak apa ya? Nggak bisa ditebak gitu karena terutama kalau pump. Jadi kalau trennya naik, kalau Bitcoin trennya naik, tapi naiknya pelan-pelan gitu ya. Altcoin itu biasanya naiknya juga pelan-pelan. Tapi kalau Bitcoin yang nge-pump, nah biasanya altcoinnya malah nggak sekencang itu, malah ketinggalan. Nah kemudian kalau altcoin hubungan yang baiknya itu, kalau menurut saya dengan Ethereum. Kenapa? Karena kan hampir semua kripto itu berasal awalnya dari Ethereum ya, altcoin itu gitu. Nah jadi wajar apabila kalau si Ethereum naik, maka altcoin lain tuh biasanya juga bakal naik. Kira-kira kalau mau ngelihat patokan paling amannya untuk altcoin itu sebetulnya kita bisa lihat dari Ethereum untuk patokan awal kita gitu. Kayak gitu sih Mas. Kalau saya biasanya ngelihatnya. Oke. Jadi korelasinya nggak cuma sama Bitcoin dong, tapi bisa lihat sama Ethereum juga gitu ya? Sama altcoin lainnya ya? Iya biasanya kayak gitu. Soalnya kalau sama Bitcoin kadang ya memang nggak bisa kita simpul misalkan Bitcoin naik, altcoin pasti naik. Nah kadang nggak kayak gitu tuh. Yang terjadi malah kadang suka sebaliknya. Tapi kadang juga Bitcoin naik, altcoin ikut naik gitu. Nah jadi saya ngebagi dua gitu. Untuk kripto secara umum, kalau trending Bitcoinnya trending, maka altcoin tuh biasanya juga trending, tapi nggak pasti. Nah kalau Bitcoinnya nge-pump, biasanya altcoinnya malah turun, gitu, karena uang tuh ngalir ke Bitcoin. Kayak gitu sih. Tapi kalau mau yang pasti-pasti yang gerakannya hampir mirip adalah Ethereum gitu. Jadi misalkan Ethereum naik, altcoin pasti nge-pump juga gitu. Makanya grafiknya biasanya akan agak-agak mirip-mirip gitu. Tapi ya nggak selalu ya, karena contoh kita pakai ini ZIL USDT. Contoh ya kita lihat nih, ini naik konsolidasi baru naik perlahan nih. Di sini struggle di atas. Kan kita lihat ETH. Naik konsolidasi, naik di sini struggle juga. Gitu. Nanti kita lihat misalkan link nih. Naik konsolidasi, naik terus struggle juga di sini. Bolak-balik. Jadi ya mirip-mirip kan ini kriptonya. Misalkan 1 inch. Oh iya. Naik konsolidasi di sini. Kemudian naik struggle juga kan gitu. Kurvanya agak agak mirip lah gitu dengan Ethereum gitu. Jadi kalau buat patokan altcoin biasanya saya lihat Ethereum. Itu sih Mas. Untuk overall trennya ya. Jadi ini hanya untuk melihat oh ini overall trennya naik, berarti yang altcoin juga masih naik gitu. Tapi kalau tiap movement tiap kripto pasti beda-beda karena kan ada beritanya masing-masing ya. Misalkan habis diinvest apa, habis dibeli siapa gitu kan, itu kan yang bikin kadang satu suka beda sendiri. Misalkan kayak Solana nih. Solana kan dulu suka naik sendiri gini, padahal yang lain tuh biasa aja. Nah itu ya balik lagi karena tiap kripto pasti ada karakteristiknya masing-masing. Tapi balik lagi kita bisa menilai trennya secara umum lewat Ethereum. Gitu Mas. Oke, mungkin mau tanya satu lagi Mas. Oke, apa Mas? Saya kan belakangan ini lagi kurang waktu untuk pantau market sebenarnya. Nah, terus berapa kali itu waktu saya anti posisi sering apa namanya terkecoh gitu Mas. Jadi misalnya udah profit nih, udah bikin engulfing besar gitu, terus harganya dia nggak jadi engulfing malah jadi ekor panjang gitu. Misalnya kayak pagi long harga udah papan tinggi, lalu puncak nggak jadi gitu Mas, balik ke awal. Nah terus setelah itu saya tungguin aja gitu, kayak mungkin baru di reject nih, jangan maksudnya ada profit sedikit. Lalu sering banget sih nggak cuma sekali, gara-gara kondisi itu malah kena profit gitu. Nah kalau misalnya itu apa bisa disimpulkan kalau misalnya
terjadi penolakan yang besar itu lebih baik kita stop profit aja apa gimana mas tindakannya waktu kalau ngomongin valuation pasti tetap terjadi gitu. Ini case-nya penolakannya itu dari arah long juga atau dari atas? Dari arah long dari atas mas. Maksudnya kayak dia udah mau ngebentuk engulfing cuma nggak jadi gitu misalnya langsung jadi ekor panjang dari atas gitu loh mas. Oh iya. Yeah. Oh berarti kayak candle rejection ya mas? Iya betul. Mungkin case-nya mirip-mirip yang ada kayak gitu ya? Iya. Iya sih. Biasanya memang kalau yang textbook ya, strategi paling textbook itu kan sebetulnya kayak support resistance itu kan paling textbook kan mas ya. Let's say misalkan paling gampangnya itu misalkan, nah ini nih contoh yang paling textbook ini kan beberapa waktu September kemarin nih, beli di sini jual di sini, beli di sini jual di sini, beli di sini jual di sini kan. Itu kan textbook banget gitu, artinya paling gampang gitu. Nah biasanya memang kalau ada rejection itu pertama kita lihat dulu ada garis weekly nggak atau monthly di sekitar situ mas. Misalkan ada di sekitar tadi yang waktu ada penolakannya itu, apakah ada garis kayak biru atau kuning gitu nggak yang udah ditandain? Mendekati itu sebenarnya sih tapi nggak kena. Oh iya. Nah kalau mendekati sih kalau misalkan cuma dekat sini ya agak mepet gitu ya, tapi nggak kena. Nah itu sebetulnya udah bisa agak hati-hati sih. Karena artinya si garis ini kan namanya garis itu sebenarnya ada zonanya ya, cuman nggak digambar aja gitu. Bisa jadi ada udah ada seller duluan gitu yang ngumpul di situ gitu dan melakukan penolakan gitu. Sama kalau mau paling aman sih ya harus di stop profit sih, betul mas. Untungnya mas udah pasang ya? Apa tadi? Nah iya memang harus selalu sih stop profit itu. Iya. Berarti kalau misalnya sudah di reject panjang gitu mending di stop profit aja ya mas? Iya, boleh langsung close. Kalau saya sih langsung close, kadang langsung close, kadang ditungguin gitu. Oke. Thank you mas. Ya siap. Oke, nah kebetulan ini kan cuma ada Mas Aryo ya, jadi next time nanti mungkin yang nonton ini Market Review Premium bisa ikutan di minggu depan ya, jadi kita bisa diskusi bareng-bareng dan kita bahas masalahnya masing-masing. Kemudian buat teman-teman yang belum bergabung di Market Review Premium boleh hubungi saya di Discord atau WhatsApp, bebas nanti teman-teman bisa langsung konsultasi untuk gimana-gimananya, apakah sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau enggak. Saya sudahi dulu untuk market review pada sore ini. Sampai jumpa di minggu depan.